Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Utami dengan NIM 13519101112. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan penelitian eksperimen. Apa itu rancangan eksperimen? Yaitu rancangan percobaan atau pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari sesuatu dalam kerangka hubungan sebab akibat. Dipelajari untuk memberikan perlakuan atau uji coba pada subjek penelitian yang kemudian dipelajari efek uji coba tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian eksperimen. Ada 3. Yang pertama yaitu manipulasi variabel, memberikan perlakuan atau mengkondisikan keadaan atau kejadian berbeda kepada subjek penelitian. Yang kedua yaitu variabel pengamatan, mengamati perubahan efek pada variabel lain, variabel dependen. Yang ketiga, pengendalian variabel, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan eksperimen. Yang pertama, meneliti literatur berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Yang ketiga, mengolah data dengan statistika, menguji hipotesis berdasarkan data yang terkumpul. Yang keempat, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, yaitu meliputi 1. Menentukan variabel bebas dan terkait, memilih desain yang digunakan, menentukan sampel, dan menyusun alat. Yang terakhir yaitu membuat prosedur pengumpulan data. Selanjutnya yaitu jenis atau bentuk penelitian eksperimen. Yang pertama, jenis rancangan pra-eksperimen. Terdiri dari kasus 1 tembakan, 1 kelompok pretest post-test, terakhir perbandingan kelompok. Apa yang dimaksud dengan kasus 1 tembakan? Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 1 kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi hasilnya. Yang kedua, 1 kelompok pretest post-test. Dilakukan tes sebelum menguji. Dengan dilakukan ini memberikan hasil yang lebih akurat karena dapat mengetahui hasil yang didapat dan akan membandingkan dengan perlakuan sebelumnya. Yang terakhir yaitu perbandingan kelompok. Dilakukan dengan 2 kelompok, 1 kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain diberi kontrol, kemudian diobservasi hasilnya. Yang kedua yaitu jenis rancangan eksperimen, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti memberikan perlakuan terhadap variabel bebas yang terdiri dari 1. Rancangan kelompok acak, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, 1 kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua yaitu kelompok kontrol pretest post-test, penelitian yang dilakukan dengan lebih dari 1 kelompok, perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi hasilnya. Selanjutnya yaitu jenis rancangan eksperimen yang terakhir adalah factorial design. Apa yang dimaksud dengan factorial design? Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat 2 variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi hasilnya. Dapat diperjelas bahwa rancangan ini melibatkan 2 atau lebih variabel bebas yang dapat dimanipulasi, sehingga rancangan ini menghasilkan ketelitian eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap 2 variabel atau lebih. Jenis atau bentuk penelitian eksperimen yang ketiga yaitu jenis rancangan eksperimen semu. Apa yang dimaksud dengan jenis eksperimen semu? Yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan kontrol, yang terdiri dari 1. Percobaan deret waktu. Yang kedua yaitu post-test control group. Apa yang dimaksud dengan percobaan deret waktu? Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 1 kelompok, tidak perlu kelompok kontrol. Yang disebut adalah rancangan ini menguatkan 1 kelompok saja, tidak memerlukan kelompok kontrol, tidak dapat dipilih acak, dan kelompok diberi pretest sampai beberapa kali untuk mengetahui kejelasan sebelum diberi perlakuan. Yang kedua yaitu post-test control group. Apa yang dimaksud dengan post-test control group? Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, tidak dipilih secara acak, 1 kelompok diberi perlakuan, kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf bila dari penjelasan dari yang saya sampaikan ada salah dan kata. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.